إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa senantiasa mengerjakan segala kewajiban dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada baginda dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syariat Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara perkara penting yang perlu kita ketahui dalam kehidupan kita di dunia ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua di muka bumi ini agar kita bisa menggunakan kehidupan kita di dunia ini yang hanya sekali dengan sebaik-baiknya sesuai dengan maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 Allah Taala berfirman, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Artinya hanya satu tujuan, itu hanya untuk beribadah kepada Allah semata, bukan untuk yang lain. Cuma satu tujuan. Karena di sini Allah menafikan semua maksud tujuan bahwa khalaqul jinna wal insa, dinafikan semua maksud tujuan dan ditetapkan cuma satu tujuan, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Maka ini yang harus selalu kita ingat, hendaklah kita mempergunakan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal ketika ajal menjemput kita dalam keadaan kita belum memiliki bekal yang cukup untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal seperti orang yang difirmankan oleh Allah Taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, di mana Allah Taala mengatakan hatta idza jaa ahaduhum maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu shalihan fima tarak. Sampai kematian datang pada salah seorang di antara kalian dan dia berkata, ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia, niscaya aku akan beramal saleh dari apa yang pernah aku tinggalkan. Tapi kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak, itu hanya ucapan yang diucapkannya saja, dan di belakangnya ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Maka kesalahan itu tidak berguna. Maka jangan sampai kita misal ketika ajal jemput kita dalam keadaan kita bergelimangan dengan dosa dan sedikit amal saleh akan menyebabkan kita sengsara di akhirat nanti. Pergunakan dengan sebaik-baiknya waktu kita di dunia ini yang hanya sekali, tidak akan pernah terulang kembali apabila kesempatan itu sudah hilang dari kita. Bahkan kita akan menyesali setiap detik yang kita lalui di dunia ini, dan kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyesalinya nanti di hari kiamat. Bergunakan setiap waktu kita untuk istighfar, berzikir, basahi lidah kita dengan zikrullah, sehingga kita senantiasa dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan menyesal setiap detik, setiap saat yang kita lalui dan kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut. Apalagi kalau kita menggunakan untuk maksiat.
Karena semua kehidupan kita akan ditanya. Semua nikmat yang Allah berikan pada kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala, Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba', an umri fima afna, wa 'an jasadi fima abla, wa 'an 'ilmi fima 'amila bi, wa 'an mali min ayna iktasabahu, wa fima anfaqahu." Kata Rasulullah SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Itu tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, dan tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan, matanya, tangannya, lidahnya, kakinya, tangannya, semua tubuhnya digunakan untuk apa, akan diminta nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua otak kita, pikiran kita, dan semua kehidupan kita ditanya. Dan tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan, kecerdasan yang Allah berikan kepadanya, untuk apa ia gunakan. Apakah untuk mendolimi orang lain, melakukan korupsi, atau mencuri harta orang lain, akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang hartanya, untuk apa, dari mana dia mendapatkan, dan untuk apa dia infakkan. Semua akan ditanya kehidupan kita. Maka pergunakanlah kesempatan hidup ini yang Allah berikan kepada kita yang hanya sekali, dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan berusaha untuk mengamalkan firman Allah Ta'ala, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Perintahnya adalah kita diperintahkan untuk berislam, tunduk dan patuh kepada Allah, berserah diri kepada Allah secara totalitas, keseluruhan jiwa raga kita berikan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah Ta'ala perintahkan pada Rasulullah SAW dalam surat Al-An'am ayat 162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin." Ini makna ibadah, ketundukan, kepasrahan semua jiwa raga kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah memerintahkan pada Rasulullah SAW, "Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin." Artinya kita menggunakan kehidupan kita untuk senantiasa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu bukan cuma sekedar salat, puasa, zakat dan yang lain. Kita menghindari barang yang haram, itu ibadah. Kita meninggalkan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Kita diperintahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan, berbuat baik kepada orang lain, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim. Ini ibadah. Jadi ibadah luas, yang semuanya insyaallah akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang diperintahkan, apabila kita mengerjakannya, maka itu adalah ibadah. Dan Allah Ta'ala memerintahkan pada para wanita untuk menutup auratnya, maka menutup aurat termasuk dari ibadah. Maka kita pergunakan ya kesempatan kita, waktu kita, ketika kita ingin bekerja, ketika kita ingin mencari harta, lihat mana yang halal. Nah, ini makna ibadah. Jangan sampai kita tidak memperhatikan halal dan haram. Kita mengambil harta orang lain, maka ini tidak sesuai dengan maksud tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini. Karena Allah memerintahkan kita untuk ibadah dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, jalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.
Semua dari kita pasti ingin dapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka kuncinya adalah senantiasa kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kunci kebahagiaan hidup dunia akhirat adalah dengan senantiasa menghambakan diri kita kepada Allah, jalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah janjikan di dalam surat An-Nahl ayat 97, di mana Allah Taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia. Dan kami akan balas apa yang mereka kerjakan dengan sebaik-baik balasan dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah Ta'ala juga mengatakan surat Yunus ayat 62, yang Allah Ta'ala mengatakan, "Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika wal fadlul 'azim." Ketahuilah bahasanya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu yang beriman dan bertakwa. Ini wali Allah syaratnya beriman dan bertakwa. Enggak mesti syarat mau jadi wali Allah harus bisa terbang atau kebal dibacok atau bisa berjalan di air, tidak. Artinya apa? Kita insya Allah bisa menjadi wali Allah. Kalau apa syaratnya? Beriman dan bertakwa, menyempurnakan iman takwa. Apa janji Allah kepada para walinya, para kekasihnya? La khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah hilangkan segala kekhawatiran dan kesedihan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah hilangkan semua kekhawatiran, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, masya Allah, Allah berikan ketenangan. Walaupun mungkin sekarang, masya Allah, zaman susah, ya, barang-barang mahal, banyak yang putus dari pekerjaan dikarenakan corona dan sebagainya. Tapi wali-wali Allah tidak ada khawatiran sedikit pun. Kenapa? Karena Allah Maha mampu memberikan rezeki. Sanggup gak Allah memberikan rezeki kepada kita? Sanggup. Walaupun bagaimanapun keadaannya, susahnya, maka Allah insya Allah akan sanggup memberikan rezeki kepada kita. Intinya tawakal. Karena Allah Ta'ala menjanjikan dalam surat Talaq ayat ketiga, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Jadi tawakal itu sandaran hati kita sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada sandaran sedikit pun kepada makhluk. Ini tawakal yang sempurna itu begitu. Kita ini banyak dari kita tawakalnya cuma di mulut, saya tawakal kepada Allah. Tapi begitu dipecat dari suatu perusahaan, saya mau makan apa nanti? Anak istri saya bagaimana? Loh, Allahnya dikemanain? Siapa yang memberikan rezeki dari kecil sampai besar seperti ini? Sampai antum kayak gini, siapa yang memberikan rezeki? Dulu ketika antum keluar dari perut ibu antum, nangis, ya, mikir gak, saya mau makan apa, saya kerja apa? Gak mikir, kalau udah gede gini dari mana coba? Padahal dulu kita nggak bisa apa-apa. Ya, ini semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tawakal itu hilangkan segala ketergantungan kepada makhluk. Jangan ada dalam hati kita, wah ini kalau barang-barang naik, kerjaan susah, habis saya. Berarti itu menyandarkan kesejahteraan itu kepada makhluk. Kalau barang-barang rendah, saya akan sejahtera. Kalau barang-barang tinggi saya akan sengsara. Ini udah rusak pada akidahnya. Ya, meyakini bahwasanya kesejahteraan dan juga kesusahan ya kembali kepada makhluk, kepada barang-barang yang rendah atau tinggi. Dihilangkan semua kebesaran makhluk, ketergantungan pada makhluk.
Ya, dan hilangkan semua kebesaran harta atau ucapan-ucapan yang membesarkan harta, seperti ucapan kalau memang harta tidak dibawa mati, memang uang tidak dibawa mati, tapi kalau nggak ada uang rasanya mau mati. Nah, ini hilangkan ucapan-ucapan, pemikiran-pemikiran gitu, hilangkan. Ini menimbulkan kebesaran ketergantungan hati kita kepada makhluk, hilangkan. Allah memberikan kita rezeki, Allah sanggup memberikan kita kehidupan, kenikmatan walaupun dengan tanpa uang. Sanggup nggak? Sanggup. Soalnya kita nggak ada uang, bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kecukupan. Bisa dari mungkin Allah merintahkan, menggerakkan orang ya untuk memberikan makanan dan sebagainya, atau dia dapat dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, intinya kalau kita tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan. Walaupun mungkin kita dengan usaha sedikit, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita kecukupan. Nah, maka di sini Allah Taala menjanjikan kepada orang-orang beriman bertakwa, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kepada wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia Masya Allah merasa tenang, Allah berikan ketenangan. Walaupun mungkin juga dia tidak beriman dengan harta, walaupun mungkin dalam keadaan sederhana, Allah hilangkan segala kesedihannya, Allah berikan kekayaan dalam hatinya. Ya, karena kekayaan itu intinya bukan banyaknya harta dan benda, kata Rasulullah SAW. Laisal ghina bi kathratil 'arq, walakin ghina nafs. Bukan kaya itu dengan banyaknya harta dan benda, tapi kaya itu adalah kaya hati. Ya, ini yang harus selalu kita ingat. Ya, bahwasanya apabila seorang diberikan kekayaan hati, senantiasa merasa bersyukur, maka dia adalah orang yang kaya sungguhnya. Ya, sebenarnya kita ini Masya Allah banyak Allah berikan kecukupan, Allah berikan kekayaan kalau kita mau bersyukur. Ya, kesehatan ini mahal luar biasa, kesehatan ini. Berapa banyak orang yang dikasih sakit, ya, kemudian dia menghabiskan uangnya ratusan juta untuk sakitnya. Ya, anak qadarullah Masya Allah beberapa waktu lalu, setahun atau 3 tahun lalu, sakit mungkin habis 100 juta, lambung doang. Masalah lambung, antum mau nggak kasih 100 juta tapi sakit untuk berobat, atau sehat? Pilih mana? Sehat dapat uang juga ya. Nah, ini artinya sehat lambung itu 100 juta. Nah, itu pun belum beres. Belum lagi orang kena kanker jantung, kanker hati, kanker usus, kanker, alhamdulillah. Itu berarti antum yang sehat nih di perut antum tuh ratusan juta semua. Kita kadang nggak bersyukur. Ada orang kenalan anak, yang satu nggak punya uang, ya, nggak punya kerjaan tapi sehat, nggak punya kerjaan tapi sehat. Yang satu mantan direktur, uangnya berantakan, tapi stroke. Antum pilih yang mana? Yang sehat punya uang juga, nggak ada. Di sini pilihannya 2. Yang nggak punya uang sehat, anak suruh milih tukeran, mau nggak tukeran sama dia? Nggak mau, nggak pakai mikir, nggak maunya. Ini menunjukkan kesehatan itu luar biasa nikmat. Kita kadang mikir nikmat itu uang, bukan. Sehat itu juga nikmat dari Allah. Ketenangan, ini Masya Allah. Ini coba kita bayangkan kalau kayak di Suriah, di Palestina dalam keadaan perang, dibom. Jangan kan mikir mau ganti HP, mau makannya susah. Kalau kita lihat HP udah agak lama, udah pengen diganti aja kayaknya. Di sana jangan kan mikir HP, mau ganti HP atau yang lainnya, untuk makan aja susah. Ya, bahkan sebagian mereka dia makan rumput 2 hari nggak makan. Ya, jangan kan seperti itu. Mungkin hari demi hari mereka lalui dengan tangisan dan ketakutan. Kita Masya Allah, alhamdulillah masih bisa tertawa, bercanda dengan keluarga, dengan teman. Ini coba kita bayangkan kita dalam keadaan perang, a'udzubillah. Ini nikmat Allah, nikmat luar biasa.
Ya kalau udah perang udah kita nggak mikir macam-macam, nggak ada pikiran mau nambah ini, mau nambah itu, mau beli ini, mau beli itu, nggak ada. Mikir perabotan, ini kayaknya ada lemari bagus, ada sepatu bagus, ada ini bagus, nggak ada mikir gitu. Kalau udah perang, na'udzubillah. Nah, ini nikmat juga. Jadi nikmat itu yang Allah berikan pada kita sebenarnya banyak sekali, sehingga kita itu malu mau mengeluh kepada Allah. Ya, makanya harus selalu kita ingat agar kita senantiasa bersyukur. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah, Allah berikan kekayaan dalam hatinya, rasa syukur, senantiasa bersyukur. Dan ini kekayaan yang sungguhnya. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Wali-wali Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu kan yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Ini janji Allah dalam surat Yunus ayat 62 tadi. Bagi mereka wali-wali Allah itu kabar gembira di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ya, ini yang harus selalu antum ingat. Ya, kalau antum beriman bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, maka insyaallah Allah janjikan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat, dan janji Allah adalah pasti. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Sungguhnya Allah sekali-kali tidak pernah mengisi janjinya. Mungkin ada yang berkata, "Ustaz, ana udah sholat, Ustaz. Udah puasa. Udah sholat malam, puasa sunnah, tapi masih susah, Ustaz, gimana?" Nah, dilihat masih suka dengerin ini enggak, dangdut? Masih suka nonton orkes dangdut enggak? Perempuan joget-joget masih, Ustaz. Ah, ini berarti belum beriman bertakwa kalau gitu. Ya. Terus pakaiannya gimana? Masih suka buka aurat enggak? Pakai jilbabnya yang ngepres atau yang lebar? Ngepres, Ustaz. Nah, itu belum nutup aurat. Kalau jilbab ngepres masih kelihatan bentuknya, kan ada tuh, ya, bahkan ya dadanya dan sebagainya kelihatan. Ini belum nutup aurat, belum. Dia masih berdosa pakai baju itu. Itu baru nutup urat. Baru uratnya aja, auratnya itu lekuk tubuhnya. Jadi aurat itu lekuk tubuhnya itu masih kelihatan kalau pakai baju yang ngepres. Walaupun pakai jilbab. Dan dia masih berdosa. Gampangnya gini, nutup aurat yang sempurna adalah yang dipakai ketika sholat. Ibu-ibu pakainya apa ketika sholat? Mukena. Itu kan perintah nutup aurat kan ketika sholat dan di luar sholat. Ketika sholat ibu-ibu pakai apa? Mukena. Gimana sih sifatnya mukena? Lebar, besar, gombrong. Nah, itu nutup aurat yang syar'i yang sungguhnya itu adalah seperti itu. Bajunya harus lebar, besar, dan gombrong. Coba gampangnya, kalau orang pakai baju ngepres seperti tadi, berani nggak sholat pakai itu? Nggak berani. Kenapa? Belum menutup aurat itu. Nah, ini gampangnya seperti itu. Nah, berarti kalau belum menutup aurat masih berdosa. Ya, maka iman takwa itu menyeluruh semuanya. Bukan cuma sekedar sholat, puasa, sedekah, tapi masih korupsi. Tapi masih ngomongin orang. Nah, ini juga ngomongin orang, riba. Ini jangan dianggap remeh. Ini dosa besar. Allah Ta'ala mengatakan di surat Al-Hujurat ayat 12, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Janganlah kalian saling menggibai satu sama lain. Apakah kalian ingin makan bangkai daging saudara kalian yang telah mati? Kata Imam Qurtubi, la khilafan al-ghibatan al-kabir. Tidak ada khilaf bahwa ghibah termasuk dari dosa besar. Apa itu ghibah? Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yukrah. Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu, ngomongin orang. Ini dosa besar. Hati-hati. Di antara bentuk ghibah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah mengatakan pada Rasulullah, "Hasbuka Safiyah innaha qasirah." Cukup bagi engkau Safiyah, dia itu pendek, cuma bilang pendek. Apa kata Rasulullah? "Laqad qulti kalimatan lam yuzad bimal bahr lamazzathu." Engkau telah mengucapkan satu ucapan yang kalau dicampur dengan air di lautan dia akan menjadi keruh dan bau busuk. Cuma bilang pendek.
Ini nggak boleh. Masya Allah, ini mulianya dan sempurnanya ajaran Islam. Kita mungkin biasa bilang si fulan itu hitam banget, dekil, udah hitam dekil lagi. Ini nggak boleh, alhamdulillah. Hidungnya pesek, matanya belok. Ibu-ibu itu kok ibu bibirnya merah banget sih, norak. Ini sama nih, nggak boleh. Ya, kok muka sama lehernya putih banget, mukanya beda sama lehernya. Komentar-komentar gitu itu nggak boleh, haram. Apalagi di jalan ada lihat orang perutnya gendut banget sih itu. Ya, itu nggak boleh. Oh, si fulan banyak makan, banyak tidur, kerjanya malas. Ini kayak gini nggak boleh. Dan itu sering kita tiap hari. Kalau kita nggak perhatikan, coba untuk perhatikan. Ngomong sama teman tuh mesti ribah semua tuh. Di medsos, oh si fulan korupsi, si fulan berzina, si fulan itu kalau kita share, kita like, kita berarti sepakat dapat dosanya. Nah, bila kalau di media sosial kita share, di-share lagi sama orang sampai ribuan, sampai viral, antum dapat dosanya semua tuh. Alhamdulillah, hati-hati. Ya, jangan suka nge-share aib-aib orang lain di media sosial. Itu ngeri, itu bisa jadi viral ribuan, antum dapat dosa jariah semua tuh. Selama itu di-share semua, terus walaupun antum meninggal, itu masih tersebar, antum dapat dosa jariahnya. Alhamdulillah. Ini berarti belum iman takwa. Bahkan ada hadis riwayat Imam Muslim, dikabarkan bahwasanya ada seorang perempuan, dia tusallil laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat wa tu'dhi jiranaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha innaha min ahli nar. Kata Rasulullah, ada seorang wanita senantiasa salat malam dan puasa di siang hari dan bersedekah, tapi menyakiti tetangganya dengan lisannya atau dengan perbuatannya. Kata Rasulullah apa? Enggak ada kebaikan padanya, dia termasuk dari ahli nar, ahli neraka. Coba, padahal amalannya hebat, tapi kalau apa? Menyakiti orang lain dengan lisan atau dengan perbuatan, na'udzubillah. Maka iman takwa itu sempurna, enggak cuma sekedar sholat, puasa, zakat. Gimana bisa menyempurnakan iman takwa? Belajar. Ya, hadir majlis ilmu, belajar Al-Quran dan hadis, lihat perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, laksanakan. Lihat larangan Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, tinggalkan. Itu insya Allah baru sempurna iman takwanya. Ya, walaupun mungkin kita belum mengamalkan semuanya, tapi Allah sudah mencatat kita sebagai orang yang sungguh-sungguh menyempurnakan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan menggolongkan kita kepada orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Ya. Maka ini janji Allah, kalau memang sempurna iman takwanya, Allah enggak pernah mengisi janjinya. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Di dunia Allah akan berikan kecukupan, kebahagiaan, Allah hilangkan segala kesedihan dan kekhawatirannya. Dan di akhirat Allah persiapkan dengan surga yang kenikmatannya luar biasa. Kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, bahkan Rasulullah SAW membandingkan, kalau kita tidak bisa membayangkan bagaimana nikmatnya surga, Rasulullah SAW memberikan perbandingan dengan dunia. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Mus'ab bin Shaddad radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Mad-dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'al ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bimirih." Tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian yang mencelupkan jarinya ke lautan. Maka itu yang didapat. Jadi dunia beserta dengan segala isinya dan kemewahannya, kalau dibandingkan dengan surga, itu cuma satu tetes air di ujung jari yang dicelupkan ke lautan yang luas. Ini berapa persen ya? Satu tetes air di ujung jari dibandingkan dengan lautan yang luas, berapa persennya? Ada ahli matematika nggak di sini? 0, berapa? 0,000, nggak ada nilainya sama sekali. Cuma satu tetes air dibandingkan lautan luas. Itulah dunia.
Ya dunia saja yang sekecil itu kita rasakan, Masya Allah, nikmat luar biasa. Gimana akhiratnya? Ya, diibaratkan lautan yang luas. Dan dari sini kita mengambil pelajaran juga dari hadis ini. Untuk dunia yang kecil ini saja kita sanggup dan rela bersusah payah, habiskan umur kita, tenaga kita, akal pikiran kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah, ya, kemudian masuk kerja dari pagi pulang sore. Untuk apa? Kebahagiaan dunia cuma satu tetes air di jaring mencelupkan ke lautan yang luas. Seharusnya untuk akhirat begitu juga. Ngaji kalau bisa enggak seminggu sekali, setiap hari. Sekarang alhamdulillah Allah mudahkan tuh, ada radio Roja, jadi Makmum atau Syiar Tauhid. Radio ya, isinya adalah kajian-kajian ilmiah. Enggak ada musik-musik, paling murotal. Isi waktu kita ketika mungkin kita di mobil, setel radio kajian Ahlussunnah wal Jamaah, kajian ilmiah, kajian agama, ceramah agama. Setiap hari, setiap waktu kita, agar kita paham tentang agama kita. Ya, untuk dunia saja kita bahkan sampai sekolah. Ya, kalau perlu kita juga arahkan anak-anak kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kita arahkan untuk mempelajari agama. Ya, karena ini adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Ini kita ingat. Ya, ketika masuk surga itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Jadi bukan seperti mungkin prasangkaan kita. Sukses itu apa? Kalau sudah punya kerjaan, punya rumah, punya apa kendaraan, itu sukses. Bukan. Ya. Ingat, namanya sukses itu kalau kita sudah masuk surga. Ini kita ingat. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan juga dalam surat Al-Imran ayat 185, di mana Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, maka itulah orang yang telah sukses. Jadi bukan cuma sukses di dunia. Karena sukses di dunia tanpa dibarengi dengan kesuksesan di akhirat adalah kesuksesan yang semu, yang tidak ada artinya sama sekali. Ada hadis yang harus kita ingat selalu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Yu'ta bi an'am ahli dunya min an-nar fa yasbaqu fi an-nari sabqatan faqillah wa hawa'ita farqat hal wajadta farqat qala la wallahi rabb." Didatangkan orang paling merasakan semua kenikmatan dunia, tapi dia termasuk dari ahli neraka. Kemudian dimasukkan ke neraka, sekali celupan saja diangkat lagi. Ditanya kepadanya, apakah engkau merasakan kenikmatan? Maka dia menjawab, demi Allah saya enggak merasakan kenikmatan sedikit pun ya Allah, saya enggak merasakan kenikmatan. Lupa semua kenikmatan hebat yang dia rasakan dulu di dunia. Padahal disebutkan dalam hadis ini dengan isim tafdhil, bi an'am, orang paling merasakan semua kenikmatan dunia, bukan cuma paling kaya. Kalau paling kaya mungkin banyak pantangan, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu, kolesterol, darah tinggi. Ini enggak. Dia udah orang paling kaya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, paling kaya dan paling merasakan semua kenikmatan dunia. Kira-kira gimana nikmatnya itu? Ya, udah nikmat banget dia rasakan di dunia, tapi di neraka dicelupin sebentar aja. Ditanya, apakah engkau merasakan kenikmatan? Demi Allah saya enggak merasakan kenikmatan sedikit pun. Na'udzubillah. Dan kalau sudah masuk neraka, na'udzubillah, ya, akan dalam jangka waktu yang lama. Makanya kita ingat kesuksesan sesungguhnya itu kalau apa? Kalau kita sudah masuk surga itu baru sukses. Ya, ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Maka dunia, tujuan kita di dunia untuk apa tadi? Itu ibadah. Bersabar di dunia untuk ibadah kepada Allah. Sebagaimana kita sabar untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, dari SD, SMP, SMA kita bangun pagi, pulang siang, pulang sore, setiap hari. Untuk akhirat juga kita harus sabar.
Untuk dunia kita rela untuk dicemooh, dicela, di kerjaan, dibentak atasan, dicaci maki, sabar. Untuk dunia yang kecil. Ya bahkan Anda pernah lihat ada lowongan pekerjaan, ada termasuk di antara syaratnya siap bekerja di bawah tekanan. Wah. Dari awal udah diwanti-wanti seperti itu, harus siap bekerja di bawah tekanan. Namanya lingkungan kerja seperti itu. Mesti atasan menekan, karena yang mungkin dia juga ditekan dari atasan yang lain. Itu untuk dunia kita sama. Bagi itu akhirat. Ya mungkin kita harus memaksakan diri kita, memaksakan hawa nafsu kita, jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mendapatkan kenikmatan surga yang luar biasa. Ya, dan dari hadis ini juga kita mengambil pelajaran bahwasanya sungguh merugi bagi orang yang hanya mengejar dunia dan meninggalkan akhiratnya. Kan dia cuma mengejar sesuatu yang sangat sedikit sekali, satu tetes air dia menjadi celupkan lautan yang luas, enggak ada nilainya sama sekali. Dan dia meninggalkan akhirat, kenikmatan yang luar biasa. Dan dunia yang dia cari akan dia tinggalkan. Sebentar aja kita di dunia ini, dan semua akan kita tinggalkan. Ya rugi kalau kita mengejar dunia tapi meninggalkan akhirat. Ya bukan berarti enggak boleh mengejar dunia, boleh, tafadhol. Tapi jangan lupa akhiratnya. Ketika waktu sholat, antum tunaikan sholat dan menjaga harta antum. Ini juga yang penting zaman sekarang, apalagi nyari yang haram aja susah, apalagi halal. Jangan ada pikiran begitu. Yang haram enggak berkah, enggak akan cukup antum. Yang haram walaupun banyak pun enggak akan cukup. Ya, karena kata Rasulullah SAW, "Lau kana libni Adam walid min dhahab labtagha ila dzalika." Andaikan anak Adam punya 2 lembah emas, dia akan cari lembah ketiga. Rahimah Bukhari. Enggak akan cukup. Kalau antum barang yang haram, berapapun banyaknya, antum akan merasa kurang dan kurang dan kurang terus. Nah, buktinya kita lihat yang korupsi uangnya udah miliaran triliunan, kok masih korupsi, aneh. Kita udah punya miliaran kayak gitu, mungkin udah nggak kerja aja, udah bikin kontrakan, udah tinggal longkang kaki aja, udah hidup tenang ya. Kok masih kurang dan kurang terus? Allah nggak berikan keberkahan. Ya ini penting. Ya ketika kita bekerja, usahakan, sabar. Dilihat dagang, jangan menipu. Ya barang nggak bagus dibilang bagus. Ini kan apa kemaksiatan kayak gitu. Ya menyebabkan kita terhalangi masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah kalau kita beriman bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Di dunia Allah akan mudahkan segala urusannya, Allah hilangkan segala kekhawatiran, kesedihannya, dan di akhirat Allah masukkan dalam surga yang kenikmatannya luar biasa. Kan tapi sebaliknya, kalau kita bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan peringatkan kesengsaraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Kebalikannya. Jadi tinggal kita memilih mana. Ya di dunia Allah akan berikan kesusahan, kesengsaraan hidup, kesempitan hidup. Di akhirat Allah persiapkan dengan adab yang pedih. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan surat Thaha ayat 124, di mana Allah Ta'ala mengatakan wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Ini peringatan dari Allah. Walaupun mungkin kelihatan bergelimangan dengan harta, itu tidak menunjukkan kebahagiaan. Ya, karena tadi walaupun banyak harta tapi merasa kurang dan kurang terus, enggak ada bahagianya. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya orang yang bermaksiat pada Allah, Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Ini habis Isya, lanjut apa selesai? Saya jawab. Oke. Ya, kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd.
Kita lanjutkan sedikit pelajaran kita ya, kajian kita tadi. Tadi Anda menjelaskan ya bahwasanya tujuan hidup kita di dunia ini, Allah menciptakan kita di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita kepada Allah taala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kan tapi sebaliknya, apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan bahkan melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperingatkan kita dengan kesengsaraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan surat Taha ayat 124, di mana Allah Ta'ala mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bermaksiat kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, maka Allah akan peringatkan dengan kesengsaraan hidup, kesempitan hidup di dunia dan kesengsaraan hidup di akhirat. Walaupun mungkin kita melihatnya dalam keadaan bergelimang dengan harta, tapi seperti yang sudah Anda jelaskan tadi, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Lau kana ibni Adam wadiyan min dhahab labtagha ilaihi thalithan." Andaikan anak Adam punya 2 lembah emas, dia akan cari lembah ketiga. Dia tidak akan merasa kurang, dia tidak akan merasa cukup, akan senantiasa kurang dan kurang terus. Walaupun memiliki banyak harta, tapi tidak merasa cukup. Tapi orang diberikan sifat qanaah, senantiasa merasa syukur. Masya Allah, tadi Anda jelaskan banyak kenikmatan Allah berikan kepada kita, dari kesehatan, rasa aman, ya, dan semua nikmat yang kita rasakan ini luar biasa. Bahkan mungkin kita ini lebih kaya daripada Fir'aun. Fir'aun nggak pernah ngerasain enaknya AC. Ya, pernah nggak Fir'aun? Nggak pernah. Enaknya naik motor. Dulu pakai kuda. Pakai kuda tuh berjam-jam kekocok perut antum, bisa turun berok nanti. Ya, kita tinggal tarik berkilo-kilometer kita tempuh. Naik pesawat, naik mobil, masya Allah. Antum kita coba, antum bayangin naik mobil, antum bayangin zaman Fir'aun dulu. Nah, ini nikmat luar biasa bawa mobil tuh, masya Allah. Nah, itu kita lebih hebat daripada Fir'aun, padahal dia dulu maharaja, kekayaannya bahkan luar biasa. Tapi nggak ada apa dengan kenikmatan yang kita rasakan. Naik motor, naik mobil, ada HP. Dulu mau kirim surat harus kirim utusan. Tahu-tahu dibunuh di tengah jalan, nggak sampai. Kita sinyal mati sebentar aja udah panik. Ya, mati sejam 2 jam udah panik, gimana? Ini kita kadang nggak ngerasakan nikmat ini, masya Allah, bersyukur. Jadi kenikmatan itu bukan dengan banyaknya harta, walaupun banyak harta tapi tidak diberikan sifat qanaah, dia akan merasa kurang dan kurang terus. Dan di akhirat nanti Allah ancamkan dengan azab yang luar biasa, na'udzubillah. Ya, karena ini penting untuk dijelaskan. Ya, yang paling ringannya saja kita tidak akan sanggup merasakan azab di akhirat. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu min nari adaban yaum al-qiyamah la rajul tudaw fi akhmasihi qadamaihi jamratan yaghli min madinati." Sungguhnya siksa neraka yang paling ringan adalah seorang yang ditaruh 2 bara api di kakinya, yang dengannya menjadi otaknya. Yang satu harinya, kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat 47, "Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin ma ta'udun." Sungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Jadi satu hari di akhirat seperti 1000 tahun. Dan siksa paling ringannya ditaruh 2 bara api di kaki, yang semua badannya kebakar sampai kepalanya mendidih. Ini baru bara apinya, belum apinya. Ini baru siksa yang paling ringannya, belum siksa yang paling beratnya. Satu hari 1000 tahun. Kira-kira ada yang sanggup nggak? Ya. Jangan kan seperti itu. Kita kalau
mau mengetahui bagaimana sih pedihnya, atau jangan sampai kita ada pemikiran seperti pemikiran orang para pelaku kemaksiatan, nggak apa-apa lah apa masuk neraka, nanti kan kata Pak Ustadz orang Islam kan pasti masuk surga. Nah, ada yang suka mikir ini ya. Alhamdulillah ya. Mungkin kita dulu waktu awam ada pikiran kayak gitu, waktu muda pengen senang-senang maksiat, gak apa-apa lah masuk neraka. Tapi kata Pak Ustadz kan nanti masuk surga juga. Jangan ada pikiran, mampir aja kita nggak sanggup. 1 hari 1000 tahun. 1 hari 1000 tahun. Siksa paling ringannya taruh bara api di kaki, yang menjadi otaknya, semua badannya terbakar. Jangan kan seperti itu. Antum kalau mau nantang api neraka jangan ditantang. Antum coba nyalain kompor gas. Antum taruh muka antum 5 menit aja. Sanggup enggak? Baru kompor gas, baru api dunia. Dan di akhirat itu kalau udah masuk nggak ada istirahatnya. Antum nggak bisa keluar. Ampun ya Allah, saya tobat. Nggak bisa. Tunggu sampai beribu-ribu tahun baru antum bisa keluar. Na'udzubillah. Dan tidak ada kematian. Kata Allah, kullama nadiyat juludun badalna juludan ghairaha liyadhuqul adab. Dalam surat An-Nisa Allah Ta'ala mengatakan, setiap kali kulitnya mengelupas kami ganti dengan kulit yang baru agar dia merasakan adab. Na'udzubillah. Jadi jangan ada pikiran mampir sebentar, jangan ada pikiran. Kita minta kepada Allah agar langsung masuk ke dalam surga. Nah, kalau kita nggak sanggup bersabar, ya dengan siksa yang sedemikian dahsyatnya, dengan jangka waktu sedemikian lamanya, maka sabarkan diri kita di dunia ini, ya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Karena sabarnya kita di dunia ini lebih ringan daripada kita sabar di akhirat. Na'udzubillah. Udah masuk neraka nggak bisa kebuka pintunya kecuali setelah beribu-ribu tahun. Alhamdulillah, nggak sanggup kita sabar di akhirat. Ya, maka sabarkan diri kita di dunia, menahan hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu kita di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Gunakan lisan kita untuk selalu senantiasa zikir dan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sabarnya. Ya, gunakan seluruh waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sabarnya. Dan nanti Allah akan menyelamatkan kita di hari kiamat nanti, selamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, masya Allah. Tinggal kembali kepada kita. Kalau kita menyabarkan diri kita beribadah kepada Allah, dan itu tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini, Allah akan berikan kita kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita tidak menyabarkan diri kita, ingin mengikuti hawa nafsu kita, bermaksiat kepada Allah, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, Allah akan ancamkan, peringatkan dengan kesengsaraan hidup di dunia, dan di akhirat Allah persiapkan adab yang pedih yang demi Allah kita tidak akan sanggup bisa merasakan adab tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris dan lainnya? Karena beberapa ustaz yang saya ikuti pada suatu saat belajar bahasa Arab, mereka terlihat tidak suka dengan bahasa Inggris dan lainnya. Kalau kami di SD Abu Bakar dan sekolah-sekolah yang membina Al-Ithar, ya, kami meniadakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena bisa mengantarkan kepada kecintaan kepada orang kafir. Di mana Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u ma'aman habbi yaumil qiyamah, seorang beserta dengan orang dicintai di hari kiamat. Di mana kita dapati ketika kita belajar bahasa Inggris, ya, tontonan kita jadi tontonan barat, gaya bahasa kita, rambut kita, pakaian kita, jadi kiblat kita ke barat, sehingga menjadikan anak-anak kita ini mengidolakan orang-orang barat. Maka kita tutup celah itu. Ya, bukan berarti arti belajar bahasa Inggris haram secara umum. Karena ketika seorang membutuhkan belajar bahasa Inggris dia niat untuk dakwah boleh, tapi nanti jangan anak-anak sudah diajarin bahasa Inggris. Sayang waktunya. Anak-anak kecil sayang waktunya. Dia harus belajar
apa Al-Quran, akidah, akhlak. Akhlak anak-anak penting. Sedari kecil diajarkan adab dan akhlak, sehingga anak bisa bermanfaat ilmunya bagi diri dan orang lain. Maka secara asal bukan perkara yang haram, tapi ketika di situ diperkirakan dia bisa mengantarkan kepada perkara yang haram, dia bisa menimbulkan kecintaan pada orang kafir, maka sebaiknya ditinggalkan. Karena ada kaidah usul fikih, maka nawasilatan ila haram wa haram. Apa yang bisa mengantarkan pada sesuatu yang haram, maka perkara itu haram. Ya. Maka untuk anak-anak sebaiknya dihindari, pelajari atau mengajarkan mereka bahasa Inggris nanti kalau memang dibutuhkan baru mempelajarinya, dan itu pun mudah, cepat. Enggak perlu kita habiskan waktu anak-anak untuk belajar bahasa Inggris. Ya, anak-anak disibukkan dengan menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, akidah, akhlak, terutama akidah akhlak mereka perlu untuk dibina dari awal, dari kecil. Pak Ustadz, saya menjual baju gamis yang masih menggunakan foto wanita karena posisi saya adalah marketer. Saya masih menggunakan foto-foto yang di-share oleh toko. Selama ini saya menutupi foto tersebut dengan stiker bunga misalnya pada wajah, lengan yang terangkat atau kaki yang tidak menggunakan kaos kaki. Apakah saya termasuk menyebarkan foto yang bisa menjadi dosa jariah? Ya, wanita asalnya aurat. Al-mar'atu aurat, kata Rasulullah SAW. Mar'ah, perempuan itu adalah aurat idza kharajat istasrifa syaitan. Apabila dia keluar maka dihias-hiasi oleh syaitan. Jadi wanita itu bukan untuk dipajang, dipamerkan. Asalnya asyidah, tersembunyi wanita itu. Ya, maka enggak boleh, walaupun mungkin ditutup mukanya, tangannya, tapi badannya kelihatan. Nah, ini enggak boleh. Itu enggak boleh, haram. Lebih baik kalau memang itu bajunya aja, enggak usah pakai orangnya. Ya, digantung atau pakai apa misalnya diikat tali dan sebagainya. Jangan dengan dipakai oleh orang. Karena walaupun mungkin mukanya tertutup tapi badannya masih terlihat. Nah, itu kondisi syariat di mana asalnya perempuan adalah tertutup, ya, tersembunyi di rumahnya, bukan untuk ditampakkan atau dipamerkan atau diiklankan. Ya Allah Ta'ala, maka termasuk dia dapat dosa jariah apabila dia ikut menyebarkan gambar tersebut. Allah Ta'ala. Ustaz Afan ingin bertanya bagaimana hakikat meluruskan niat. Syukran, jazakallahu khair. Meluruskan niat, ya, di dalam ibadah adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan balasan dari Allah, tidak mengharapkan balasan dari manusia. Walaupun ucapan terima kasih pun itu jangan ada dalam hati kita mengharapkannya. Ya, sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan juga dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan innama nut'imukum liwajhillahi ma nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sungguhnya kami memberikan makan kepada kalian karena wajah Allah, dan kami tidak mengharapkan balasan ataupun ucapan terima kasih dari kalian. Kalau gitu, ketika kita memberikan kebaikan pada orang, kadang ketika orang itu lupa ngomong terima kasih, dalam hati kita langsung sakit. Ini orang kok nggak tahu terima kasih deh. Apalagi kalau udah dibaikin, dia malah balas jahatin kita. Keluar kata-kata kasar, anjing aja dikasih makan itu baik sama orang. Ini udah manusia nggak tahu diri. Nah, ini berarti nggak ikhlas. Ya, jadi ketika memberi itu sama sekali tidak mengharapkan imbalan. Kenapa? Karena ketika kita memberikan, itu pahala kita sudah sempurna sebenarnya. Sama saja apakah dia balas kebaikan kita dengan ucapan terima kasih atau yang lainnya atau tidak. Ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik maka kebaikan itu untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Mau orang lain membalas kebaikan kita, ucapkan terima kasih, enggak ada masalah, terserah urusan dia sama Allah. Urusan kita memberikan kebaikan, bersedekah. Nah, ini udah Allah berikan kita kebaikan, pahala sudah. Adapun orang yang diberikan kebaikan, ya jangan ayat ini yang dipakai. Tapi sabda Rasulullah SAW,
Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta ra'aytum qad kafatumuhu. Barang siapa yang diperlakukan dengan baik, maka balaslah dia. Ya, kalau kalian tidak mendapatkan apa yang bisa membalasnya, maka doakanlah. Ya, doakan sampai kalian menganggap bahwasanya kalian telah membalasnya. Ini adab ketika diberikan kebaikan, dia membalas. Tapi hadis ini jangan dipegang sama orang yang memberikan kebaikan. Ente kan tahu hadisnya, tahu adabnya. Ente udah dikasih kebaikan, masa nggak balas kebaikan? Jangan hadis ini yang dipegang. Ayat yang pertama tadi, ya, di mana Nuh mengatakan, Innamaa nut'imukum liwajhillah ma nuridu minkum jazaa'an wa syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian karena wajah Allah, dan kami tidak mengharapkan balasan ataupun ucapan terima kasih dari kalian. Ya, makanya ada ikhlas seperti itu. Begitu juga dalam amal ibadah. Amal ibadah kita hanya mengharapkan keridhaan Allah. Ada kiat-kiat ikhlas, masya Allah. Di antaranya ingat hadis tadi. Ya, dunia ini cuma setetes air di ujung jaring celupkan ke lautan yang luas. Kalau kita mengharapkan pujian manusia atau bahkan mungkin mengharapkan harta, itu cuma dapat satu tetes air di ujung jaring celupkan ke lautan yang luas. Dan lautan luas itu antum enggak mendapatkannya surga Allah, balasan di surga enggak ada. Dan itu pun satu tetes air di ujung jaring celupkan ke lautan luas ini, kalau antum ibadah, sholat, dapat dunia semuanya untuk antum. Cuma dapat apa? Satu tetes air di ujung jaring celupkan ke lautan yang luas. Tapi kalau kita ibadah cuma dipuji, itu dari satu tetes air masih dibagi-bagi lagi berapa persennya tuh. Cuma enak di kuping doang. Jadi nggak perlu kita mengharapkan pujian ketika kita ibadah, ya, atau balasan yang lainnya, harta atau kedudukan dan yang lainnya, karena cuma sesuatu yang sedikit. Jadi kalau kita beribadah hanya mengharapkan dunia, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat sedikit sekali. Ini perlu untuk kita ingat agar kita bisa mengikhlaskan hati kita ketika kita beribadah, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan ucapan terima kasih atau pujian atau balasan yang lainnya, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya tanya, bagaimana menurut agama Islam kalau seorang ahli ibadah merasa dirinya yang paling benar? Nah, ini nggak boleh, haram, termasuk dari dosa besar. Apabila dia merasa lebih baik daripada orang lain. Tapi kalau memang dia misalnya berada di atas kebenaran dan menganggap dirinya benar, apa yang dia yakini benar, ya maka dia menyampaikannya dengan tanpa merendahkan. Dia bilang ini yang menurut saya benar, ya, dengan tanpa juga merendahkan orang lain, ya. Karena memang dalam masalah fikih terjadi khilaf di antara para ulama yang kita juga perlu memahaminya. Ya, jadi tidak bisa juga kita memastikan kita mutlak yang paling benar. Ya, kecuali kalau memang kita meyakininya untuk kita sendiri, ini yang menurut saya benar, laksanakan saja. Ya, ini yang menurut saya benar, maka kita melaksanakan amalan itu. Ya, apabila ada teman kita yang berbeda, tidak bisa juga kita langsung memvonis atau bahkan mengatakan sesat dan yang lainnya, kecuali kalau memang jelas, ya, jelas tidak ada dalilnya. Tapi dalam masalah-masalah fikih biasanya kadang banyak khilaf, terjadi khilaf, dan masing-masing juga memiliki dalil. Seperti kita dapati para imam juga, ya, para imam mereka berbeda. Ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka berbeda satu sama lain. Ya, mereka pun tidak merasa benar, ya, tidak merasakan benar. Dan madhab mereka
Ya, bukan ikutilah saya. Tapi mazhab mereka apa? Kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dihindari sikap merasa paling benar sendiri dan yang lainnya adalah salah, karena boleh jadi mungkin yang lainnya yang benar. Ya, karena memang di dalam masalah ibadah, masalah fikih itu para ulama pun berbeda. Jadi di antara mereka ya, tergantung mana dalil yang lebih kuat menurut kita, itu yang kita amalkan ya, dengan tanpa merendahkan saudara kita. Ya Allah Ta'ala. Terlebih lagi sampai merendahkan ya, kalau merendahkan maka itu masuknya nanti kepada kesombongan, dan kesombongan itu termasuk dari dosa besar. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibar. Tidak masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji darah dari kesombongan. Maka ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'lu hasanatan. Maka kata Rasulullah SAW, al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya salah seorang kami suka kalau bajunya bagus dan sendalnya bagus. Kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah dan suka akan keindahan. Sombong itu adalah batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Ya, jadi jangan ada dalam hati kita sedikit pun merendahkan manusia. Ibnu Umar mengatakan, diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsirkan surat Al-Baqarah ayat kedua tentang dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. At-taqwa, kata Ibnu Umar, alla tara nafsaka khairun min ahadin. Takwa adalah engkau tidak menganggap dirimu lebih baik daripada orang lain. Ini takwa. Jadi walaupun pada pelaku kemaksiatan, nggak boleh kita menganggap diri kita lebih baik daripada mereka. Kenapa? Karena belum tentu amalan kita diterima, dan belum tentu mereka meninggal dalam keadaan maksiat. Boleh jadi Allah berikan hidayah mereka. Boleh jadi kita nanti meninggal dalam husnul khatimah, na'udzubillah. Ya, jadi jangan sampai kita merendahkan orang lain walaupun pelaku kemaksiatan. Ya, karena kita belum bisa memastikan. Ya, bahkan ada Fudail bin Iyad, dulu qutta' tariq, tukang begal, tapi jadi imam besar. Ya, kita nggak tahu. Allah berikan hidayah kepada saudara kita yang melakukan kemaksiatan, dan Allah tidak menerima amalan kita, na'udzubillah. Jadi jangan pernah kita merasa lebih baik walaupun kita sudah beramal. Antum beramal semaksimal mungkin, tapi tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Allah Ta'ala. Mohon pencerahannya tentang beramal soleh. Beramal soleh yang harus diperhatikan adalah syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama adalah al-ikhlas, dan yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena apabila kita cuma ikhlas saja tapi tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, tidak akan diterima. Contohnya misalnya kita mau sholat subuh 10 rakaat, karena kita udah banyak dikasih rezeki sama Allah. Ya Allah, saya mau bersyukur pada Engkau, ya Allah, saya tambah sholat subuhnya 10 rakaat. Diterima? Nggak diterima. Padahal lebih banyak, tapi tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Jadi walaupun amalan banyak, tapi tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, tidak akan diterima. Nah, begitu juga ikhlas. Ya, kalau amal tidak ikhlas, maka sebesar apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan itu yang penting ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Bukan banyaknya juga, tapi yang paling penting adalah ikhlas. Kalau banyak tidak ikhlas, percuma. Lebih baik sedikit tapi ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Tapi lebih bagus lagi ya banyak ikhlas. Ya, karena kalau ikhlas, maka insyaallah amalan kita akan lipat gandakan oleh Allah dan menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena masyaallah faedah penting ya. Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ashabi law anfaqa ahadukum mithla ahadin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasibah. Janganlah kalian mencaci maki sahabatku, andaikan kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak akan menyamai segenggamnya infaknya sahabatku, dan tidak juga setengahnya. Coba ingat, sebesar gunung Uhud emas itu nggak bisa ngalahin segenggam infaknya sahabat. Dikarenakan apa? Ikhlas dan ittiba, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW.
Jadi walaupun besar kalau nggak ikhlas percuma. Ya, lebih baik kecil. Coba nih bayangkan amalan kecil tapi bisa mengalahkan amalan besar sebesar gunung emas. Ini karena apa? Keikhlasan dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Jadi dalam amalan itu yang penting apa? Ikhlas dan ittiba, itu dijaga. Ya. Jadi pas ketika kita mungkin sholat Jumat, ya kita ngeluarin uang, ya pas ke cabut yang melah-melah, yang merah maksudnya. Yang merah berapa? 100.000. Padahal yang mau dicabut tadinya yang biru. Nah, itu kalau antum nggak ikhlas masukin lagi. Daripada antum beramal banyak, tapi karena nggak enak sama orang udah ngeliat sebelahnya. Lebih baik antum yang ikhlas antum berapa? Kalau 100.000 antum nggak ikhlas, nggak enak sama orang, jangan. Nah, justru malah kalau karena orang, antum beramal karena orang, ini maksudnya riya. Beramal karena orang, dan riya kesyirikan, syirik dosa besar. Ya, bahkan sholat kalau riya itu bukan mengantarkan ke surga, tapi mengantarkan ke neraka. Dalam surat Al-Maun Allah Ta'ala mengatakan fawaidul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Celaka bagi orang yang salat, itu orang yang lalai dalam salatnya dan orang yang berbuat riya. Ibadah kalau riya bukannya mengantarkan ke surga tapi mengantarkan ke neraka. Udah salat malah masuk neraka, naudzubillah. Sedekah tapi malah mengantarkan ke neraka karena apa? Karena riya. Jadi ini penting ya dalam amalan. Kalau antum nggak ikhlas jangan. Antum bukan nggak dapat apa-apa, bukan. Antum dapat dosa malah kalau nggak ikhlas, riya. Beramal karena orang, karena nggak enak. Udah kecabut 100.000, dilihatin sama sebelahnya, masa mau dimasukin lagi kan? Ya masukin aja kalau antum nggak ikhlas. Cari yang biru, tapi jangan biru lecak. Yang biru 50.000 gitu ya. Aja yang lecak-lecak banget juga. Ya, wah ini yang ikhlasnya segini. Ya, itu kebangetan kalau biru lecak yang dikeluarin baru ikhlas. Ya, yang penting itu intinya dalam ibadah itu apa? Dijaga ikhlasnya dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena kalau nggak ikhlas bukan cuma amalan kita nggak diterima, tapi kita terancam masuk neraka karena riya. Karena riya itu adalah kesyirikan kecil. Kata Rasulullah SAW, Inna akhafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu ma syirkul asghar ya Rasulullah, qala riya, rawahu Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasulullah SAW, sungguhnya aku takutkan pada kalian adalah kesyirikan kecil. Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala riya. Riya itu orang ingin dilihat orang. Sum'ah juga sama itu. Ingin amalannya didengar orang. Memang orang nggak lihat, cuma dia cerita-cerita supaya orang tahu, supaya orang dengar. Nah, ini nggak mudah. Masalah ikhlas dan riya itu harus dilatih. Bismillah, Ustaz Afan, sebelumnya kadang saya masih khawatir atas rezeki hari esok, khawatir tidak dapat jodoh yang soleh. Apakah tersebut termasuk maksiat pada Allah? Ini bentuk ketidakpercayaan pada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kemaksiatan pada Allah. Dia su'udzan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak bisa memberikan rezeki kepadanya, na'udzubillah. Hilangkan. Ya, pikiran-pikiran seperti ini hilangkan. Karena ini berarti kita tidak yakin, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin, tidak percaya kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dihilangkan. Insyaallah Allah akan memberikan kita rezeki, ya, dan akan memberikan kita jodoh yang saleh. Kalau masalah rezeki seperti tadi yang Anda bilang, antum bisa sampai sebesar ini dari mana? Dulu waktu antum keluar dari perut ibu antum nangis, mikir nggak saya mau makan apa nanti, gimana saya mau kerja apa nanti, nggak mikir. Kok udah besar kayak gini dari mana? Ya udah ditanggung, rezeki kita tuh ditanggung. Kalau kita ikhtiar, tawakal, janji Allah, wa may yatawakkal Allah fa hasbuh. Barang siapa bertawakal pada Allah, maka akan cukupkan kebutuhannya. Ustaz, Anda mau nanya, apa perbedaan mau menjelaskan ujian, musibah, dan azab? Ya, ujian ya semuanya sama-sama ini
ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah juga termasuk ujian dan bisa menjadi azab apabila dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan, ya. Dan musibah asalnya dari asaba yusibu isabatan musibatan yang menimpa seorang hamba dari kejadian yang tidak baik kepadanya, ya. Dan bisa menjadi azab kalau memang dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu menjadi azab untuk menggugurkan dosa-dosa dia, ya. Dan apabila dia ketika tertimpa ujian tersebut dia dia sabar, ya, ketika tertimpa musibah tersebut dia sabar, maka itu sebagai ujian baginya. Allah taala. Bagaimana hukumnya ketika mendengar nama Nabi Isa disebutkan oleh imam di dalam salat? Apakah kita menjawab alaihissalam? Sementara tidak boleh menjawab salam ketika lagi salat. Ya, enggak boleh. Enggak boleh. Inna fi sholati la syughla. Sungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Maka kita diam mendengarkan imam. Ustaz, bagaimana kiat-kiatnya agar hati senantiasa teguh pendirian di atas sunnah? Nah, ini ada pembahasan khusus nih, kiat-kiat istiqomah. Itu bisa panjang lagi nanti. Ya, intinya menuntut ilmu, termasuk diantaranya menuntut ilmu, menegakkan salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencari lingkungan yang baik dan jauhi lingkungan yang buruk, dan mengingat bahwasanya ujian kita ini masih lebih ringan, ya. Kita mungkin diuji dengan hawa nafsu, sedangkan saudara kita mungkin diuji dengan jihad. Jihadnya kita jihad melawan hawa nafsu. Mungkin kita dicemooh memakai pakaian yang berisi orang lain, ya, tapi karena itu menutup aurat, maka kita anggap itu sebagai ujian, ya, agar kita bisa istiqamah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat kalau kita main futsal pakai celana pendek di atas lutut, apakah kita termasuk buka aurat? Nah, ya, aurat laki-laki itu baina surrah wa dzurrah, antara lutut dan pusar. Itu aurat laki-laki. Pada saat tahiyat kita mengacungkan jari telunjuk kita, itu mana yang lebih utama, saat tahiyat langsung atau saat asyhadu an la ilaha illallah? Saat tahiyat langsung. Ya. Imam sebelum takbir selalu membaca surat An-Nas, apakah ini ada dalilnya? Wallahualam, setahunan enggak ada dalilnya. Mohon pencerahan Ustaz, siapakah yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, umum di Indonesia? Apakah para wali Allah yang ada di Cirebon atau Kudus? Ya Allah Ta'ala. Setahunya pedagang dari India dan yang lainnya, perlu dicek lagi, ya, tentang sejarah penyebaran Indonesia atau penyebaran Islam di Indonesia. Ya, kita cukupkan. Apabila ada kesalahan kekurangan, saya mohon ampun dan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.